Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kaum-kaum penasaran. Episode ke-12 segera akan saya bacakan cerita dari Kang Asep yang berjudul Dusun Angker. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti channel kami. Untuk yang baru datang, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Sholawat serta salam masih tercurahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaih. Juga kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikisahkan pada episode sebelumnya, Pak Tohar dan Dani yang diberi penginapan gratis di penginapan adiknya Pak Lurah. Tapi di penginapan itu Pak Tohar dan Dani mendapat serangan dari sosok wanita yang mukanya ditutup rambutnya. Hingga pada akhirnya di akhir episode ke-11 Pak Tohar meninggal dunia. Bagi yang belum mengikuti episode 11, silahkan klik episode 11 dulu ya. Atau lebih baik diulang semua mulai episode 1. Dan mohon maaf, episode yang pertama soundnya kurang bagus, mic-nya lagi dalam error raging. Oke, kita masuki episode ke-12 dari Kang Acep, Dusun Angker. Pak Tohar. Dani memeriksa denyut nadi Pak Tohar, juga memeriksa denyut jantungnya. Dani tertegun saat menyadari kalau jantung laki-laki tersebut sudah tidak berdetak. Dani hanya bisa berucap seraya menggelengkan kepala dengan rasa pilu. Ia tidak menyangka akan ditinggalkan Pak Tohar untuk selamanya di tempat yang sama sekali asing baginya. Ia kemudian mengusap wajah jasad Pak Tohar dengan seraya berdoa dalam hati. Setelah itu, ia keluar untuk mencari bantuan. Yang pertama kali ia lakukan adalah pergi ke bangunan yang merupakan tempat tinggal atau mungkin semacam kantor bagi pemilik penginapan itu. Permisi Mbak Imas. Mbak, apakah Mbak Imas ada di dalam? Ucap Dani seraya mengetuk pintu dengan perasaan was-was. Tidak ada jawaban. Sunyi, senyap, dan juga gelap di bangunan tersebut. Tidak terlihat cahaya sedikit pun di dalamnya. Dani telah menyoroti setiap jengkal bangunan itu, termasuk menyoroti jendela yang kebetulan beberapa di antaranya gordennya dalam kondisi terbuka. Meski ia merasa tidak enak, ia sorotkan senter ke dalam ruangan melalui kaca jendela tersebut, dan sosok pocong menampakkan diri tepat di balik jendela. Dani terlonjak kaget, ia kemudian mundur sembari tetap menyorotkan senternya. Kenapa bisa ada pocong di dalam kantor Mbak Imas sih? Lalu, mana gerangan ia? Ucapnya kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ia pergi menuju pintu gerbang dengan harapan menemukan orang yang dapat dimintai bantuan. Saat mencapai pintu gerbang, ia mengernyitkan keningnya saat melihat di depan pintu gerbang itu tidak ada jalan sama sekali. Padahal seingatnya, saat baru tiba di penginapan tersebut pada beberapa jam yang lalu, terdapat jalan aspal yang ramai dilewati kendaraan maupun pejalan kaki. Tapi kini di depan pintu gerbang hanya semak belukar yang terlihat serta beberapa batang pohon yang rumah-rumah sederhana beratapkan daun ilalang
ataupun daun rumbia atau nipah. Rumah-rumah itu pun mengingatkannya pada rumah-rumah di dusun angker, di mana sebelumnya ia hampir menemui ajal di tangan para penduduknya. Saat melihat pemandangan ganjil tersebut, Dani segera berbalik, hendak kembali ke penginapan tersebut. Namun, ia terperanjat saat melihat pintu gerbang penginapan telah berubah menjadi gapura yang terbuat dari tumpukan batu kali yang bahkan di antaranya terdapat tengkorak manusia dengan muka menghadap ke arahnya. Dani terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya itu. Ia merasa seperti sedang bermimpi, namun ia menyangkal kalau yang ia alami saat ini adalah mimpi. Sebab ia dapat merasakan sakit ketika sesuatu menancap di punggungnya. Itu adalah sebatang anak panah. Segera setelah ia terkena anak panah tersebut, Dani merasakan kesadarannya mulai memudar. Namun ia berusaha untuk tidak kehilangan kesadarannya. Oleh karenanya, ia dapat melihat lusinan manusia berpenampilan semi telanjang mendatanginya, kemudian menangkapnya dan menyeretnya menuju sebuah tempat yang mirip dengan altar pemujaan. Tempat yang mirip dengan altar pemujaan tersebut berukuran 2 kali lipat besarnya dari altar biasa. Di depan altar tersebut terlihat beberapa orang yang tampaknya adalah pendetanya. Di hadapan mereka terlihat beberapa orang laki-laki dan perempuan yang terikat ke tiang pancang. Dan Dani mengenali beberapa di antaranya. Itu adalah Arkim dan Cayut. Keduanya tampak dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh berlumuran darah. Dani pun diikat bersama dengan Arkim dan Cayut di tiang pancang yang berdampingan. Tak lama salah seorang yang membawa Dani ke tempat itu berbicara dalam bahasa yang sangat asing bagi Dani. Saat itu Dani dalam keadaan setengah sadar. Meski begitu, ia pura-pura tidak sadarkan diri dengan cara terkulai di depan tiang pancang. Sesekali ia memicingkan sebelah matanya. Ia melihat orang yang tadi berbicara tersebut sedang berjalan ke arahnya sembari menenteng sebilah parang. Ia tampaknya akan mengeksekusi Dani terlebih dahulu. Apa kali ini aku akan benar-benar mati? Tidak seperti sebelumnya, ucap Dani dalam hati. Ia berpikir bahwa perjalanannya akan berakhir malam ini di tangan penduduk dusun angker. Apalagi ia melihat orang tersebut mengangkat parangnya, kemudian menebaskan ke lehernya dengan cepat. Dani! Tiba-tiba terdengar suara seorang berteriak dari pintu masuk menuju altar besar itu. Teriakan itu rupanya membuat sang eksekutor menghentikan tebasannya tepat saat mata parang hampir mencapai tengkuk Dani. Dani dapat melihat siapa yang berteriak. Sulman, ucapnya pelan. Ia menyaksikan laki-laki berbadan gempal itu tengah digiring dengan kedua tangan terikat di belakang. Para penduduk dusun angker yang membawa Sulman mengikat laki-laki itu saat tiba di hadapan Dani dan yang lain. Sulman diikat tanpa tiang pancang seperti pada Dani dan yang lain. Dani, aku tidak menyangka kamu berada di sini. Apa kau tidak sadar kalau datang kemari sama saja dengan bunuh diri? Sulman berkata setengah berbisik, seraya menatap setengah merunduk ke arah Dani. Dani tidak menyaut. Ia saat ini sedang berpura-pura tidak sadarkan diri, ditambah efek nyeri yang timbul dari anak panah yang menancap di punggungnya itu. Dani melihat beberapa orang penduduk dusun menghunus parangnya masing-masing. Sepertinya mereka akan segera melakukan eksekusi massal terhadap Dani dan yang lain, termasuk Sulman tentunya. Salah seorang di antara mereka menghampiri Sulman, kemudian mengangkat parang. Di atas tengkuk laki-laki bertubuh gempal itu seraya melihat ke arah seorang kakek yang merupakan bagian dari mereka yang sedang berdiri di depan altar batu. Kakek tersebut bisa dikatakan sebagai pendeta para penduduk dusun angker itu. Oke, sampai di sini suaranya sudah batuk-batuk. Baiklah, kita sampaikan di sini dulu di episode yang ke-12. Semoga bisa memberi hiburan bagi Anda dan juga membuat Anda penasaran.
Kita tunggu episode ke-13. Jangan bosan-bosan mendengarkan suara saya, karena saya akan selalu bercerita pada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.